Kita kan distribusi probabilitas ya. Sini nanti, jadi kemarin kan kita sudah mengenal distribusi probabilitas diskrit sama kontinu ya, yang kita cari nilai harapannya itu ya, kemudian cari variannya dari distribusi probabilitasnya. Nah, ini sekarang distribusinya mempunyai rumusan ya. Distribusi peluang diskrit ini kan, kalau diskrit apa kemarin kita gunanya? Untuk hipotesa. Untuk estimasi kemarin. Untuk nilai harapan. Pakai apa kemarin? Pakai sigma ya. Terus kalau kontinu pakai apa? Integral. Begitu juga ini. Nanti ada untuk mencari rata-rata dan variannya itu, ini sudah dicari. Nanti ada patokannya ya, sudah dicarikan, tinggal nanti kita gunakan aja. Cuma kita akan melihat ciri khas mana sih yang namanya binomial ya. Ada distribusi binomial, ada distribusi binomial negatif, ada distribusi geometrik, ada distribusi hipergeometrik, dan ada distribusi Poisson ya. Jadi ciri khasnya nanti, oh Bu, ini termasuk diskrit atau kontinu soal ini ya. Kita lihat dulu, kalau diskrit itu apa kemarin, bahwa dia terdefinisi di setiap n ya. Jadi nanti n1 ada, n2, n3 itu. Tapi kalau kontinu tidak ada satu-satu gitu, dia adanya selang. Jadi misalkan 1 sampai 2, 1 sampai 3 kayak gitu. Yang diskrit, yang kontinu. Oke, di diskrit ini kita ada distribusi binomial, ada distribusi binomial negatif, ada distribusi geometrik, ada distribusi hipergeometrik, dan ada distribusi Poisson. Nah, di sini ada Bernoulli trial ya, sebelum ke binomial ya. Oke. Bernoulli trial ini ciri-cirinya percobaan menghasilkan 2 keluaran ya, sukses dan gagal. Nah, keluaran bersifat ekshaustif, yaitu tidak ada keluaran yang lain. Jadi sukses atau gagal aja. Ya. Kalau ujian itu, ujian kan hasilnya kan lulus atau enggak gitu aja ya. Nah, itu percobaannya, cirinya Bernoulli trial hanya 2 outputnya. Kemudian kalau probabilitas sukses kita namakan P, probabilitas gagal kita namakan Q. Dan P plus Q itu sama dengan 1. Kemudian diberikan oleh peluang Y sama dengan Y kecil, itu sama dengan rumusannya sebagai berikut. P pangkat Y dikali Q pangkat 1 min Y, dengan Y akan bernilai 1 ketika sukses muncul, dan Y bernilai 0 jika gagal yang muncul. Dan ini sudah dicarikan rumusnya. Jadi menggunakan nilai harapan tadi pakai sigma, itu ketemu mu-nya adalah sama dengan P. Jadi rata-ratanya ketemu P. Dan variannya ketemu P kali Q. Oke. Ini Bernoulli trial. Kemudian ada studi kasus pertama. Jadi nanti kalau bisa saya tugaskan kalian bikin tabel ya. Tabelnya isinya kolom pertama nama distribusinya. Yang kedua, kolom kedua adalah ciri-ciri. Kolom ketiganya adalah rumusan fungsinya, peluangnya. Kemudian keempat itu ada rata-ratanya, dan kelima itu variannya. Bisa ya nak ya? Bikin tabel itu ya. Halo? Lisa, Farida, dengar suara saya nak? Oke, Alexander. Ya, jadi nanti bikin tabel ya, yang isinya ada kolom apa aja tadi? Nama distribusinya, ciri-ciri, kolom kedua ciri-cirinya, kolom ketiga fungsinya, rumusan fungsinya, kolom keempat rumusan rata-ratanya, kolom kelima fungsi variannya. Oke, bisa ya? Karena nanti ada beberapa lagi. Sudah dicatat? Oke.
Ya itu dirangkumkan sama Munir, diketikkan ya. Nama distribusinya, apalagi ayo. Ciri-cirinya, fungsinya, rata-ratanya, dan variannya. Bukan institusi, Ryan. Distribusi, nama distribusi ya. Institusi pens ya. Oke, sip. Jadi lanjut ya. Kemudian kita punya rumusan tadi ya bahwa kalau Bernoulli trial cirinya dua keluaran dan apa itu tidak ada keluaran yang lain. Ya. Kemudian kita lihat contoh dalam pelemparan koin ditentukan bahwa munculnya muka M adalah sukses dan munculnya belakang B adalah gagal. Ya. Jadi kita pelemparan koin ini ada dua kan kemungkinan kalau nggak muka sama belakang. Nah ini kita anggap aja muka itu kalau muncul muka itu apa sukses dan kalau belakang itu berarti gagal. Karena kita mau mencari munculnya suksesnya. Solusinya Y sama dengan 1, jika muncul muka maka P-nya kan tiap kali melemparan itu kan sekali itu kan setengah ya. Nah, jadi kalau muncul muka itu kan setengah, muncul belakang setengah. Sehingga P-nya setengah dan Q-nya setengah. Sehingga distribusi peluang Y menurut Bernoulli trial adalah P1 sama dengan setengah ya, pangkat 1 terus dikali setengah pangkat 1 min 1. 1 min 1 kan 0. Q pangkat 0 apa? Sama dengan apa nak? Q pangkat 0. 1 pintar. Berarti ini kan P kali 1. Berarti tinggal sama dengan P. Dan kali P pangkat 0 itu kan 1. 1 dikali Q sama dengan Q. Nah, jadi peluang 1 Y sama dengan 1 nilainya adalah 0,5, peluang Y sama dengan 0 peluangnya adalah 0,5 juga. Oke, itu penggunaan Bernoulli trial. Kemudian ada distribusi binomial. Di kalian udah muncul slide-nya. Di saya agak gondok ini soalnya. Belum muncul ya. Oke, yang penting kalian. Bernoulli trial cirinya adalah percobaan terdiri atas N kali Bernoulli trial yang identik. Tadi kan Bernoulli hanya sekali percobaannya. Binomial ini N kali dari Bernoulli trial. Bernoulli trial tadi apa? Keluarannya sukses sama gagal. Berarti binomial juga keluarannya sukses dan gagal untuk setiap trialnya, untuk setiap percobaannya. Kemudian peluang sukses itu juga kita namakan P, peluang false, gagal itu adalah Q. Bernilai tetap dari satu trial ke trial lain. Semua trial saling independen. Nah, jadi setiap pelemparan kedua tidak dipengaruhi oleh hasil dari pelemparan pertama. Jadi independen. Variabel random binomial Y adalah jumlah S dalam N trial. Ya. Kita berikan oleh berikut ini, peluang Y sama dengan Y kecil, kombinasi N Y, P pangkat Y dikali Q pangkat N min Y. Untuk Y sama dengan 0, 1, 2, dan sampai N. Dengan P adalah peluang sukses dalam trial tunggal, Q adalah 1 min P, N adalah jumlah trial, Y adalah jumlah sukses dalam N trial. Ya. Mu sama dengan N kali P. Dan variannya adalah N kali P kali Q. Ya, di rumusannya. Jadi nanti ini ada kombinasi ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Seorang insinyur, nah ini sudah muncul. Seorang insinyur elektro sedang mengamati problem arus listrik pada komputer.
Hasil survei terakhir menunjukkan bahwa 10% komputer yang dipakai mengalami problem ini. Jika 5 sampel random dipilih dari seluruh populasi amatan, hitung peluang. Yang pertama, terdapat 3 komputer terpilih mengalami kerusakan. Yang kedua, paling sedikit 3 komputer terpilih mengalami kerusakan. Yang ketiga, kurang dari 3 komputer terpilih mengalami kerusakan. Nah, ini kita lihat. Kalau tepat 3 komputer berarti Y sama dengan 3. Peluang Y sama dengan 3 tadi rumusannya kita gunakan ini. Berarti si N-nya adalah 5 komputer, terus yang ditanya adalah peluang Y sama dengan 3, maka Y-nya 3. B-nya berapa? Tadi hasil survei menunjukkan 10% komputer yang mengalami problem ini. Berarti sukses mengalami problem adalah 10%. Ya. Kemudian Y-nya adalah 3. Kemudian Q-nya berapa tadi? 1 dikurangi. Jadi kalau kita punya P-nya 10%, maka Q-nya gimana? 1 dikurangi 10%, yaitu 90%. Berarti ini 90% pangkat 5 dikurangi 3. Ya. Berarti sama dengan berapa? Kita lihat nilainya adalah sama dengan 0,0081. Ya, jadi ini kan kalau 53 ini kan 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 5 min 3 faktorial. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini paling sedikit 3 komputer. Berarti peluang Y lebih besar sama dengan 3. Sama dengan peluang 3 ditambah peluang 4 ditambah peluang 5. Berarti peluang 3-nya tadi sudah kita cari ya. 0,0081. Maka peluang 4-nya adalah berapa? Berarti 5 kombinasi 5 4 kali 10% pangkat 4 dikali 90% pangkat 5 min 4. Ya. Ketemunya 0,00045. Oke. Peluang 5 itu sama dengan 5 kombinasi 5 5 10 kali 10% pangkat 5 dikali 90% pangkat 0 sama dengan 0,0001. Oke. Sehingga kita jumlahkan ketemunya adalah 0,00856. Oke. Kemudian yang ketiga, soalnya kurang dari 3 komputer terpilih mengalami kerusakan. Berarti apa ini? Peluang Y kurang dari 3. Berarti sama dengan apa? Peluang Y sama dengan 0. Ya, tadi itu mulai 0 atau 1 ya tadi ya. Oh iya, boleh 0 ya. Y kan distribusi apa tadi? Distribusi ini kan dia mulai 0 ya. Berarti kalau peluang kurang dari 3, berarti apa? Peluang 0 ditambah peluang 1 ditambah peluang 2. Ya. Kita hitung sama kayak seperti ini. Peluang 2 berarti 52, 10% pangkat 2 kali 90% pangkat 3. Ya. Peluang 2. Terus cari peluang 1 dan peluang 0. Atau bisa juga kita manfaatkan bahwa peluang total seluruh peluang nilainya berapa? 1. Berarti kalau peluang Y kurang dari 3, padahal kita tahu peluang Y lebih besar dari 3, maka bisa
peluang Y sama kurang dari 3 itu sama dengan 1 dikurangi peluang Y lebih besar sama dengan 3. Berarti 1 dikurangi 0,000856. Daripada ngitung lagi, kita bisa menggunakan. Nah, ini rumusannya. Atau kita bisa gunakan distribusi peluang binomial. Yuk dibuka tabel kalian. Saya sambil ada tabel kan di drive-nya. Jadi ini sudah ada di ini ya. Bentar, saya upload dulu. Bentar, masih ngupload 39%. Punya kalian sudah muncul? Punya saya belum muncul. Bentar, buka dulu. Nah, ini kita cari binom. Tadi yang ditanya adalah N-nya 5 ya. N-nya 5, kemudian kurang dari, jadi tabel ini ya, ini menunjukkan peluangnya, ini menunjukkan N-nya berapa, ini menunjukkan Y sama dengan atau X-nya itu ya, R ini. Kemudian kalau ini berarti artinya dia peluang Y kurang dari sama dengan 0 ya. Kalau ini peluang Y kurang dari sama dengan 1 ya. Terus contohnya ini peluang Y kurang dari sama dengan 3. Jadi artinya kalau kita mau cari Y sama dengan 3, berarti nanti ini dikurangi yang ini. Dengan 3. Oke, seperti itu ya. Arti dari membaca tabel ini. Oke, tadi kita tahu soalnya tadi peluang mana tadi? Peluang Y kurang dari 3 ya. Peluang Y kurang dari 3, N-nya 5. N-nya 5, ini 3. Oke, kita baca dulu. Ini 5, N-nya 3 ya. Nah, ini semua besar 3. Nih. Berarti peluang Y kurang dari 3. Ini kan Y kurang dari sama dengan 3. Berarti kalau Y kurang dari 3, dia berarti sama dengan peluang Y kurang dari sama dengan 2. Ya. Berarti adalah 0,9914. Nah, ini cocok ya. R-nya 5, karena kurang dari 3 berarti ikut yang 2 ini. Yaitu nanti 0,9. Oh iya lupa, Bu Ira. Itu tadi apa namanya? P-nya 10% ya. Berarti 10%. Nah, 0,10.
ya lupa menunjukkan. Jadi P-nya kita cari sesuai tadi kan 10% berarti 0,1 berarti terus N-nya 5 terus tadi peluangnya Y kurang dari 3 berarti itu sama dengan Y kurang dari sama dengan 2 yaitu berarti kita pilih sesuai P-nya itu di kolom sini berarti ketemunya 0,9914. Gimana bisa nak? Anakku? Halo? Di bawah. Oke. Jadi ingat ini adalah peluang X kurang dari sama dengan apa? 1. Yang ini peluang X kurang dari sama dengan 0. Dengan N-nya 5 dan apa? Salah. Dan peluangnya 0,1. Kalau agak bingung kalau penyajiannya desimal. Oh ya, jadi ini titik ini berarti di belakang koma ya 0,1. 0,1 itu kan 10%. Peluangnya dipilih nanti kalau peluangnya 0,4 ya kita ikuti kolom ini ya. Terus dicari R-nya berapa yang mau dicari. Itu caranya. Oke, semoga tidak bingung. Di bawah mana? Penyajian desimal ya. Karena ini 0, sangat penting harus di belakang koma ditulis semua yang di tabel itu. Oke, kita lanjut ke distribusi selanjutnya yaitu ini contoh lagi ya. Jadi, karena kalian buru-buru. Nah, ini bentar. Berapa studi kasus ya? Oke, ke binomial ke 12. Oke, kemudian di multinomial ini habis itu binomial negatif ya. Terus geometrik, terus hipergeometrik baru Poisson. Poisson terakhir. Oke, kita lanjut. Kemudian sudah 836. Percobaan binomial akan menjadi percobaan multinomial apabila tiap usaha dapat memberikan lebih dari 2 hasil yang mungkin. Misalnya pembagian hasil output pabrik menjadi ringan, berat, dan atau masih dapat diterima. Contoh lain adalah pengambilan suatu kartu dengan memperhatikan keempat jenis kartu. Jadi dia multinomial itu banyak ya, banyak N kali percobaan, tetapi setiap N itu tidak 2, tetapi lebih dari 2 output. Oke, ciri-cirinya percobaan terdiri atas N kali trial yang identik. Ya. Terdapat K jenis keluaran untuk tiap trial, identik itu nanti trial pertama keluarannya misalkan 3 ABC, maka yang kedua trial yang kedua itu juga harus 3 yaitu ABC juga keluarannya. Jadi itu adalah identik. Output yang mungkin ya ABC itu. Kemudian terdapat K jenis keluaran dari tiap K trial. Nah ini K-nya tadi saya sebutin. Saya kok keluar. Bentar ya. Mbak Naila. Jangan YouTube nak. Mama keluar terus ini dari Etol. Aduh. Maaf ya saya keluar. Halo, masih dengar suara saya? Saya tiba-tiba di-kick terus masuk lagi nih. Oke. Maaf ya, ini kalau anak saya mulai YouTube-an tapi kalau Zoom masih bisa barengan pakai WiFi. Ya. Nah, kalau sudah ada yang YouTube-an langsung mandek ini. Oke, kemudian P1, P2, P3 sampai PK adalah peluang dari masing-masing keluaran. Jadi peluang dari trial pertama P1, peluang dari trial kedua namanya P2 dan seterusnya. Bernilai tetap dari satu trial ke trial lain. Ya. Sehingga P1 tambah P2 tambah P3 sampai PK sama dengan 1. Semua trial bersifat independen. Nah, trial kedua tidak dipengaruhi oleh hasil trial yang pertama. Variabel random multinomial adalah Y1, Y2, Y3,
sampai YK untuk setiap K jenis keluaran. Oke, kita lihat contohnya. Oh, ini rumusnya dulu. P peluang dari Y1, Y2 sampai YK sama dengan N faktorial dibagi Y1 faktorial dikali Y2 faktorial kali Y3 faktorial dan seterusnya dikali P1 pangkat Y1 kali P2 pangkat Y2 kali P3 pangkat Y3 dan seterusnya. Dengan PI adalah peluang keluaran ke I dalam trial tunggal. P1 plus P2 plus P3 plus PK ini nilainya 1. N ini adalah penjumlahan dari Y1 ditambah Y2 tambah Y3 tambah YK. Dan N adalah jumlah trial. Y1 adalah jumlah kemunculan keluaran ke I dalam N trial. Rata-ratanya rumusnya adalah N kali PI dan variannya adalah N kali PI kali 1 min PI. Studi kasus. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 10% monitor komputer memberikan radiasi tinggi, 30% sedang dan 60% rendah. Bila diambil sampel acak 40 monitor dari sebuah populasi amatan, hitunglah peluang bahwa 10 monitor memiliki radiasi tinggi, 10 sedang dan 20 rendah. Yang kedua, rata-rata dan variasi monitor dengan radiasi tinggi dari 40 monitor yang terpilih sebagai sampel. Kita lihat ini ada pengambilan beberapa kali ya, sampai 40 monitor ini ya, 40 kali ini ya. Berarti kan diambil di pengambilan sampel ini sebanyak 40 kali. Nah, ini cirinya sudah terpenuhi. N-nya ada 40. Kemudian kita lihat outputnya dari setiap trial apa? Ternyata ada komputer radiasi tinggi, ada sedang, dan ada rendah. Ya, K-nya ada 3. Jadi outputnya setiap trial, setiap pengambilan monitor tadi itu ada 3 output. Terus 10% ini apa? Berarti ini adalah peluang radiasi tinggi untuk P1 10%, P2 30%, P3 adalah 60% ya. PI adalah peluang keluaran ke I dalam trial tunggal ya. Ya. Oke. Kemudian bila diambil sampel acak ini, hitunglah peluang bahwa 10 monitor memiliki radiasi tinggi, 10 sedang dan 20 rendah. Dicari I-nya 1, ini 10. Kita anggap ini radiasi tinggi ya, 1, 2 sedang, 3 rendah. Ini berarti peluang dari 10, 10, 20. Berarti rumusnya ini berapa? 40 faktorial dibagi 10 faktorial kali 10 faktorial kali 20 faktorial dikali 10% pangkat 10 kali 30% pangkat 20 kali 60% pangkat berapa itu? Tadi 10, terus ini 20 ya. Hasilnya berapa? Kita lihat di sini. Nah, hasilnya 0,00054998. Mu-nya rumusnya adalah N kali PI. Tadi mu yang apa tadi? Radiasi tinggi mu 1 berarti ya. Berarti N 10, peluang 1 adalah 10%. Hasilnya 4. Variannya N kali PI kali 1 min PI berarti 40 kali 10% kali 1 min 10%. Yaitu 3,6. Oke. Itu untuk multinomial. Oke, sekarang ke binomial negatif. Binomial negatif ini ingin mengetahui bahwa peluang sukses ke R terjadi pada usaha ke X. Sehingga distribusi binomial negatif merupakan banyaknya usaha yang berakhir tepat pada sukses ke R. Ciri-cirinya, kondisi umum identik dengan distribusi peluang binomial, pengecualian pada perubahan definisi variabel random Y. Y adalah jumlah trial yang diperlukan untuk memperoleh keluaran ke S.
sukses ke I. Ya. Rumusnya adalah kombinasi Y-1 R-1. P pangkat R kali Q pangkat Y min R. Untuk Y sama dengan R, R plus 1, R plus 2, dan seterusnya. Dengan P adalah peluang sukses dalam trial tunggal, Q adalah sama dengan 1 min P, Y adalah jumlah trial yang diperlukan untuk memperoleh keluaran S, sukses ke I. Rata-ratanya adalah R per P, variannya adalah R kali Q dibagi P kuadrat. Ya, jadi dia seperti binomial. Nah ini cuma dia mau mencari sukses ke R, terjadi pada usaha ke X. Nah, ya. Kita lihat untuk memasang baut digunakan sebuah peralatan elektrik dengan tingkat keberhasilan 0,8 dalam selang waktu 1 detik. Jika operator gagal memasang baut pada selang waktu 1 detik pertama, tingkat keberhasilan pemasangan pada selang waktu detik kedua dianggap tetap 0,8 dan satu rangkaian assembly terdapat 4 baut yang harus dipasang. Tentukan distribusi probabilitas Y, waktu detik yang diperlukan untuk memasang 4 baut dalam satu assembly. Kita lihat R sama dengan 4, ya, dia minta 4 baut yang harus dipasang, dan dia mau suksesnya apa? Waktu detik yang diperlukan untuk memasang 4 baut, ya sukses 4 ya, dalam 1 detik. Kemudian R-nya adalah 4, maka P-nya adalah tingkat keberhasilan 0,8, ya, dalam waktu 1 detik. Satuannya sama ya, dalam 1 detik. P-nya 0,8, berarti Q-nya 1 dikurang 0,8, yaitu 0,2. Maka rumusnya adalah Y-1, R-1 ini, Y dikurangi 1, R-nya adalah 4, berarti 3, P-nya 0,8 pangkat 4 dikali 0,2 pangkat Y-4. Nah, ini. Terus ditanya peluang bahwa waktu diperlukan memasang ke 4 baut adalah 6 detik. Nah, ini Y sama dengan 6. Tinggal berarti Y-nya diganti 6 semua. Ketemulah 0,16384. Oke. Saya tanyakan. Oh ya, Hasan mau tanya. Yang mana perkalian matrik? Enggak, ini kombinasi nak. Tadi kan saya bilang tadi. Berarti apa nih? Nanti yang ini aja ya, gampang ya. Ini kan 5 sama 3. Berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 min 3 faktorial. Ya, masih ingat ya, kemarin probabilitas kan ada kalau udah kurung gini atas bawah, dia mengatakan kombinasi. Paham, Alexander? Oke, sip. Jadi kalau di statistik, kalau ada kurung kayak gini, atas bawah bukan ada baginya, ini dia artinya adalah sebuah kombinasi. Ya. Ini tinggal apa? Ada juga sih yang permutasi, tapi kalau kurung ini biasanya kombinasi kita sebutnya. Ya. Jadi ini nanti 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 min 3 faktorial. Kombinasi kan rumusnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke distribusi geometrik. Ciri-cirinya distribusi binomial negatif dengan R sama dengan 1. Nah, tadi kan R sama dengan Y tadi ya. Nah, ini R-nya sama dengan 1 sampai sukses pertama. Diberikan oleh rumusnya P kali Q pangkat Y min 1. Y-nya bukan mulai 0 ya, Y-nya mulai 1, 2, dan 3. Dengan Y adalah jumlah trial sampai sukses pertama dicapai. Rata-ratanya 1 per P dan variannya Q per P kuadrat.
Sebuah kontainer berisi sekring untuk ekspor. Dari spesifikasi produsen, diketahui bahwa proporsi cacat sekring adalah 10%. Inspektur sedang melakukan pengujian kesesuaian mutu sekring dengan cara mengambil satu persatu sampai ketemu sekring yang cacat. Nah, ini berarti pokoknya cacat yang pertama itu akan kita cari. Kan dia sampai cacat, berhenti kan kalau udah ketemu satu cacat. Tentukan peluang bahwa sekring cacat ditemukan dalam 5 pengujian pertama. Jadi setelah 5 kali penguji, dia ketemu cacat. Maka P-nya adalah 0,1, ya, 10% kan ya. Kemudian Q-nya 1 min 1 min P, berarti 0,9. Sehingga peluang Y sama dengan 5 tadi, ditemukan 5 ujian pertama P, berarti Y kurang dari sama dengan 5. Berarti P1, P2, P3, P4, P5. P-nya rumusnya adalah P kali Q pangkat Y-1. 0,1 kali 0,9 pangkat Y-1. Berarti ini 0,1 dikali 0,9 pangkat 0. Ditambah 0,1 kali 0,9, 2 kurangi 1 ya. Ini 3 kurangi 1, 4 kurangi 1, ini 5 kurangi 1. Ketemunya 0,41. Oke. Kemudian lanjut lagi, ada hipergeometrik. Ciri-cirinya adalah percobaan terdiri atas pengambilan random n elemen tanpa pengembalian dari total n elemen. Terdapat sukses sebanyak R dan gagal sebanyak n besar min R. Ukuran n kecil dianggap besar sebanding n besar. Variabel random hipergeometrik Y adalah jumlah Y sukses dalam pengambilan n elemen. Rumusannya adalah sebagai berikut. Peluang Y sama dengan Y kecil, R Y, N min R, N min Y, ya, dibagi N besar, N kecil. Kombinasi ya ini ya. Kombinasi R Y berarti apa? R faktorial dibagi Y faktorial kali R min Y faktorial ya. Ini juga N min R, N kecil min Y itu juga faktorial. N besar jumlah total elemen, R kecil adalah jumlah sukses dalam N besar, N kecil adalah jumlah elemen pengambilan, Y adalah jumlah sukses pada pengambilan N. Berikut ini rumusan untuk rata-ratanya dan yang berikut ini untuk rumusan variannya. Oke. Dari 10 katalis yang ada diperlukan 3 untuk keperluan pembuatan produk kimia baru. Dari 10 katalis terdapat 4 jenis katalis berkadar asam tinggi dan 6 berkadar asam rendah. Tentukan peluang bahwa katalis yang terpilih semua berkadar asam rendah. Nah, ini berarti Y adalah jumlah katalis berkadar asam tinggi dari 3 katalis terpilih. Ya. N besarnya 10, N kecilnya 3, R-nya 4. Ya, 4 jenis katalis. Ininya terdapat 3 keperluan produk kimia baru. Total katalisnya ada 10. Berarti rumusannya tinggal dimasukkan aja. Berarti ini N, ini R, Y, apa ini? N besar dikurangi R ya. Kemudian N kecil dikurangi Y dibagi N besar, N kecil. Ya, kombinasi. Begitu juga ini berarti apa? 4 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 4 min 0 faktorial. Ini kombinasi 63, 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini juga 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 7 faktorial. Semula 1/6. Yang ini tentukan peluang bahwa 3 katalis terpilih hanya satu yang memiliki asam kadar tinggi. Berarti Y sama dengan 1. Berarti kombinasi 41 kali kombinasi 62 dibagi kombinasi 10/3. Ketemunya setengah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kayaknya kita nggak nututi untuk Poisson ya. Kita coba. Atau ini ya, masih 7 menit sih. Ini ada distribusi Poisson. Ciri-cirinya variabel random Y, jumlah kemunculan kejadian yang diamati selama unit ukuran tertentu. Nah, ada contohnya adalah jarak, area, dan volume. Nilai peluang dari sebuah kejadian adalah sama untuk setiap ukuran tertentu.
Jumlah kejadian yang muncul untuk setiap unit adalah independen. Lambda ini adalah rata-rata jumlah kejadian yang dalam setiap unit ukuran. Distribusi Poisson rumusnya lambda pangkat Y kali E pangkat min lambda dibagi Y faktorial. Y-nya adalah eksponensial ya, 2,71828. Mu-nya lambda, variabelnya juga lambda. Sejumlah Y retak pada spesimen beton dan sebuah jenis semen mengikuti distribusi Poisson. Dengan pengamatan awal diketahui bahwa jumlah rata-rata keretakan setiap spesimen adalah 2,5. Tentukan peluang bahwa sebuah spesimen yang dipilih secara random memiliki jumlah keretakan 5. Rata-ratanya berarti 2,5 mu-nya, mu lambda. Kemudian N-nya Y sama dengan 5 yang kita cari. Ya, berarti tadi adalah mu pangkat Y dikali E pangkat min lambda ya, dibagi Y faktorial. Nah, ketemunya 0,067. Minggu depan kita akan latihan tentang distribusi. Tadi kan kita belum bahas yang soal-soalnya ya. Nah, minggu depan kita bahas lagi soal-soalnya. Dan nanti ada soal latihan, nanti coba kalian kerjakan. Gitu dulu dari saya, karena sudah mau 5 menit menuju kalian mau workshop ya. Dan semoga lancar workshopnya dan mendapatkan ilmu untuk kalian. Dan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita share hari ini bermanfaat untuk dan para kontak kita semua. Dan kita sehat selalu dan bahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.